Rudal-rudal Rusia hujani Ukraina, 3 jet tempur F-16 NATO siaga. Rudal-rudal Rusia telah menghujani sejumlah wilayah Ukraina dalam serangan intensif pada Rabu. Salah satu serangan terjadi di dekat perbatasan Polandia yang memaksa negara NATO tersebut menyiagakan 3 jet tempur F-16. Di antara target serangan rudal Moskow adalah pabrik drone laut Ukraina di Mykolaiv. Rentetan serangan rudal juga terjadi di Kiev dan juga Kharkiv. Gelombang serangan ini menyusul konfirmasi bahwa Presiden Vladimir Putin telah memberikan wawancara kepada mantan pembawa acara Fox News yang kontroversial, Tucker Carlson, yang merupakan upaya nyata pemimpin Kremlin untuk membenarkan tindakan Rusia di hadapan halayak barat. Sejumlah laporan media Ukraina melaporkan Warsawa telah menyiagakan 3 jet tempur F-16 di udara untuk melawan kemungkinan serangan Moskow melebar ke Polandia. Aktivitas penerbangan jarak jauh yang intensif dari Federasi Rusia sedang diamati karena serangan rudal di wilayah Ukraina. Sebuah prosedur yang diperlukan yang bertujuan untuk memastikan keamanan wilayah udara Polandia telah diluncurkan, kata Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia. Kami memperingatkan bahwa pesawat Polandia dan sekutu telah diaktifkan yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat kebisingan, lanjut komando. Asap terlihat mengepul dari Kiev ketika 5 ledakan terdengar di ibu kota Ukraina setelah peringatan serangan udara. Ledakan di kota pertahanan udara berfungsi tetaplah di tempat pelindungan, tulis wali kota Kiev. Sebuah gedung apartemen pembakaran di distrik Holivsky, petugas pemadam kebakaran dan unit penyelamatan sedang menuju ke lokasi kejadian. Duta Besar Amerika untuk Ukraina, Bridget Abrick, mengatakan sekarang di Kiev dan seluruh negeri, pria, wanita, dan anak-anak atau anak-anak menyadari adanya serangan rudal dan drone besar-besaran dari Rusia. Kota kedua, Kharkiv, dilanda setidaknya 4 ledakan. Wali kota Ihor Terekov berkata, kami mempunyai informasi mengenai daerah non-perumahan yang terkena dampak, sedangkan untuk korban cedera klarifikasi sedang dilakukan. Pikiran saya mati rasa karena ketakutan terhadap putri saya dan semua orang di kota. Rudal juga menghantam Kiev, Ternopil, dan Ivano. Rusia mengklaim ledakan-ledakan pada bangunan tempat tinggal disebabkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sekitar 20.000 orang hidup tanpa listrik di Kiev. Pasukan pertahanan udara Ukraina di Kiev dan wilayah sekitarnya. Pasukan pertahanan udara menembak jatuh sekitar 2 lusin rudal jelajah Kh-101, Kh-555, Kx-55 di Kiev dan di sekitar ibu kota, kata pemerintah regional Kiev. Konflik hebat di beberapa negara. Apakah Perang Dunia Ketiga sudah di depan mata? Konflik hebat di beberapa belah dunia saat ini mengalami peningkatan eskalasi menuju Perang Dunia Ketiga. Para ahli strategi global dan lembaga think tank berupaya keras untuk meningkatkan kewaspadaan. Mungkin ini Perang Dunia Ketiga dan mungkin merupakan krisis keuangan besar yang disengaja dan terus-menerus. Bencana-bencana besar seringkali tampak kita terpikirkan sampai benar-benar terjadi, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates. Robert Gates memperingatkan seiring dengan memburuknya lingkungan strategis, inilah saatnya untuk menyadari betapa besarnya konflik global yang lebih besar. Jika Perang Dunia Ketiga melanda banyak wilayah di Eurasia, Washington dan sekutunya mungkin tidak akan menang, kata mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Gates mengatakan kita sedang bergerak dari dunia pasca perang ke sebelum perang. Pekan lalu Menteri Pertahanan Jens Saab memperingatkan dunia bisa dilanda perang yang melibatkan Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Inggris mengatakan warga negara Inggris harus dilatih dan diperlengkapi untuk berperang dalam potensi perang Rusia dan menggambarkan mereka yang hidup saat ini sebagai generasi sebelum perang. Sementara itu, Jenderal Sir Richard Sheriff menambahkan bahwa perang di Ukraina adalah titik tekanan. Kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti para pendahulu kita yang tersandung perang yang mengerikan. Perang terjadi dunia atau seperti Perang Dunia Pertama pada tahun 1914.
katanya. Situasi di Timur Tengah, pasukan Inggris dan Amerika melancarkan serangan udara ke Yaman sebagai respon terhadap respon Houthi. Serangan Gate satu-satunya menunjukkan ledakan konflik yang tiba-tiba baik militer, ekonomi, atau diplomatik di seluruh dunia. Seperti Rusia mengejutkan dunia dengan invasi ke Ukraina dan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Dan respon brutal Israel mengakhiri apa yang tampaknya merupakan langkah lambat menuju perdamaian. Serangan Iran di Timur Tengah dengan menggunakan pesawat tanpa awak yang sangat efektif, namun murah dan sederhana. Korea Utara tiba-tiba mengakhiri perundingan perdamaian dengan Korea Selatan sambil meningkatkan uji coba rudal barunya. Beberapa di antaranya dapat membawa holodak nuklir ke Amerika. Sementara Tiongkok terus memaksa dan mengancam India, Jepang, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Vietnam hanya satu tingkat di bawah konflik terbuka. Jadi apakah sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Jawabannya belum pasti, kata Profesor. Di satu sisi, besarnya biaya perang dan risiko kehancuran yang tampak tak terhindarkan bagi kedua belah pihak tampaknya semakin tinggi. Sisi lain, negara-negara seperti Korea Utara dan Iran tidak dapat dipercaya untuk bertindak rasional. Ahli militer Justin Crum mengatakan peluang terjadinya Perang Dunia Ketiga mulai terbuka. Pernyataan dari pakar intelijen dan CEO perusahaan analisis risiko global, Stabilin, didasari oleh berbagai krisis internasional termasuk konflik Ukraina, Timur Tengah, serta berbagai wilayah di Afrika. Menurut saya, hal ini tidak dapat dihindari dan risikonya semakin meningkat. Ia menyoroti bahwa kecuali terjadi perubahan drastis di planet ini, risiko tersebut akan terus meningkat. Landscape global telah menyaksikan peningkatan konflik yang mematikan. Data dari Peace Research Institute Oslo mencatat rekor jumlah kematian terkait pertempuran dan konflik negara pada tahun 2022.